dan teori atom. Yang pertama itu ada teori atom Dalton. Tokoh utama yang mengawali perkembangan atom. Perkembangan atom ialah John Dalton. Dia menyatakan pendapatnya tentang atom. Jadi teori atom John Dalton diantara seperti berikut ini. 1. Atom adalah bagian kecil dari suatu unsur-unsur dan tidak dapat dibagi-bagi. 2. Dalam reaksi kimia terjadi pengembangan atau pemisahan atom. Dalam praktiknya, teori atom Dalton memiliki beberapa kekurangan di antaranya. 1. Tidak bisa menggambarkan bagaimana cara atom saling bergabung. 2. Atom unsur yang satu dengan atom unsur lainnya tidak bisa dideskripsikan. Selanjutnya, teori atom Thomson. Thomson memperbaiki kekurangan yang ada pada teori atom Dalton. Pada tahun 1897, Thomson mula-mula menganggap atom seperti suatu bola yang bermuatan positif dan dibubuhi dengan elektron yang secukupnya, sehingga muatan listriknya netral. Model tersebut mirip roti kismis aku plum. Model tersebut positif dari atom terdistribusi secara terata pada bola yang berjari-jari 100 meter. Sedangkan elektron tadi terdiri pada kulit-kulit lingkaran. Dengan jari-jari lebih kecil, model tersebut didapat menerangkan partikel alfa dalam percobaan yang ketiga, teori atom Rutherford. Pada 1911, Ernest Rutherford mengadakan suatu percobaan untuk menguji kebenaran model atom Thomson. Pada percobaannya, mereka menembakkan partikel alfa pada suatu lempengan emas yang sangat tipis, setara dengan 2000 atom. Secara garis besar, teori atom Rutherford dapat dibagi menjadi beberapa poin, yaitu yang pertama, atom tersusun dari inti atom atau nukleus dan elektron yang mengitarinya. Yang kedua, muatan positif atau massa atom terpusat di dalam inti atom. Pada teori Rutherford masih ada beberapa kekurangan. Salah satu kekurangan teori atom Thomson adalah dalam hal lintasan elektron. Yang keempat, teori atom Bohr. Bohr mengajukan model atom baru untuk memperbaiki kelemahan teori atom Rutherford. Bohr mempostulatkan bahwa elektron mengitari inti yang bermuatan positif pada orbit stasioner tertentu saja. Teori atom Bohr terdapat beberapa poin penting, diantaranya yang pertama, tidak ada energi dalam bentuk radiasi yang dipancarkan atau diserap ketika elektron berada di dalam lintasan stasioner. Dan yang kedua, apabila elektron menyerap energi di luar, maka elektron itu akan naik ke kulit yang lebih tinggi, lalu akan kembali pada kulit yang semula dengan memancarkan energi radiasi. Selanjutnya, teori inti atom. Inti atom berbentuk bulat atau elipsoid dengan ukuran yang jauh lebih kecil dari atom. Inti atom tersusun dari proton dan neutron yang terikat oleh gaya nuklir. Bentuk inti atom. Inti atom umumnya berbentuk bulat atau elipsoid. Inti atom bisa juga agak memanjang atau tipis. Inti atom bisa
bergetar dan berputar saat dihantam partikel lain. Ukuran inti atom sangat kecil dibandingkan dengan ukuran atom. Ukuran inti atom berkisar hingga sekitar 6 FM. Ukuran inti atom timbal 208 adalah 5,5012 FM, sedangkan amerisium 243 adalah 5,9048 FM. Baik, selanjutnya ada partikel penyusun inti atom. Partikel penyusun inti atom adalah proton dan neutron. Sebenarnya notasi atom terdiri dari 3 partikel dasar atom, yaitu proton, elektron, dan juga neutron. Proton dan neutron berada dalam inti atom, sedangkan elektron terdapat pada sekeliling inti atom sebagai kulit atom. Elektron bermuatan negatif. Teori inti atom dikemukakan oleh Ernest Rutherford, seorang fisikawan asal Selandia Baru. Rutherford menyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom. 1. Proton. Proton atau P adalah partikel penyusun inti atom yang ditemukan oleh Eugene Goldstein, seorang fisikawan asal Jerman pada tahun 1886. Proton bermuatan positif. Dalam percobaan kemungkinan terusan, proton termasuk partikel subatomic. Simbol proton adalah P atau P+. Jika massa elektron 0, artinya suatu partikel tidak mempunyai massa. Lalu yang kedua ada neutron. Neutron atau N adalah partikel subatom yang tidak bermuatan atau netral. Neutron yang tidak bermuatan karena sinar neutron dalam medan. Lalu selanjutnya ada deret radioaktif. Penemuan sinar radioaktif dimulai pada tahun 1896 oleh fisikawan Prancis Henri Becquerel. Becquerel menemukan bahwa uranium memancarkan sinar tembus yang mirip dengan sinar X. Penemuan sinar radioaktif yang pertama, Becquerel menemukan bahwa uranium memancarkan radiasi yang dapat menembus bahan tekan. Lalu yang kedua, Becquerel mengamati bahwa radiasi tersebut dapat menyebabkan fosforesensi pada plat fotografi yang dilapisi dengan emulasi perak. Lalu yang ketiga, Marie dan Curie menemukan bahwa thorium juga bersifat radioaktif. Yang keempat, Marie dan Pierre Curie menemukan dan mendeskripsikan 2 unsur baru, polonium dan radium. Yang kelima, Marie Curie menciptakan kata radioaktivitas untuk menggambarkan lampu uranium dan thorium. Baik, selanjutnya ada massa atom dan energi I. Sebuah atom yang stabil atau netral selalu memiliki massa lebih kecil daripada jumlah massa partikel pembentuk atom tersebut. Ini atom stabil karena memiliki gaya menolak antar proton dan daya ikat tinggi. Atom deuterium memiliki massa 2,01410. Adapun massa deuterium dibentuk dari massa atom hidrogen ditambah massa neutron, yaitu 1,0078 SMA atau satuan massa atom dan 2,0501594 SMA. Dari perhitungan tersebut dapat diketahui perbedaan massa sebesar 0,00184 hasil dari 2,01594 dikurang 2,01410. Dari perbedaan tersebut berhubungan dengan terbentuknya ikatan proton dan neutron menjadi deuteron atau inti deuterium, di mana massa neutron yang terbentuk lebih kecil dari massa inti pembentuknya. Perubahan massa ini disebut dengan defek massa, yaitu perubahan massa menjadi energi K. Defek massa adalah selisih massa antara massa inti yang ternyata lebih kecil daripada jumlah massa proton dan neutron pembentuk inti. Dan dirumuskan, defek massa sama dengan Z massa proton ditambah A dikurang Z massa neutron dikurang massa inti atomnya. Lalu defek massa menyatakan nilai energi ikat inti. Energi ini merupakan pengikat nukleon sehingga termampakkan dalam bentuk inti atom. Konversi sebagai massa inti menjadi energi ikat merupakan ilustrasi teori Einstein yang dikemukakan pada 1905 dalam bentuk persamaan berikut. Energi ikat sama dengan defek massa C pangkat 2.
Selanjutnya, massa 1 SMAF ekuivalen dengan energi 931,5 megaelektronvolt. Dengan demikian akan diperoleh delta E sama dengan defek massa dikali 931,5 megaelektronvolt dengan defek massa dalam satuan SMA untuk inti energinya pada saat pembentukan adalah sebagai berikut. Delta E sama dengan Z massa proton ditambah A dikurangi Z dikali massa neutron dikurangi massa inti atomnya. Lalu energi tingkat tinggi belum menggambarkan kestabilan suatu nuklida. Perkiraan tentang kestabilan ini dapat dilakukan dengan memperhatikan energi tingkat rata-rata per nukleon. Selanjutnya ada reaksi inti dan energi nuklir. Izin dulu nggak sih di sini? Dia sama Repa, Ibu mohon maaf. Yang pertama ada reaksi inti. Reaksi inti adalah interaksi antara partikel penembak atau proyektil yang terdiri atas partikel elementar seperti foton, neutron, neutrino, dan inti multinukleon dengan suatu inti target. Pada setiap reaksi inti selalu berlaku umum. Ada reaksi inti dan energi nuklir. Yang pertama itu ada reaksi inti dan energi nuklir. Ada reaksi inti. Reaksi inti adalah interaksi antara partikel penembak atau proyektil yang terdiri atas partikel elementar seperti foton, neutrino, dan inti multinukleon dengan suatu inti target. Pada setiap reaksi inti selalu berlaku hukum kekeralan membentuk, hukum kekeralan membentuk atom, dan hukum kekeralan bermassa dan hukum kekeralan energi total. Orang yang pertama kali melihat reaksi inti adalah Ernest Rutherford pada 1919. Ia membombardir inti atom dengan nitrogen dengan nomor massa 14 dan nomor atom 7 dengan sinar alfa. Reaksi tersebut menghasilkan isotop oksigen dengan nomor massa 17 dan nomor atom 8. Dengan helium adalah partikel alfa dan dengan nomor massa 1 dan nomor atom 1 adalah proton. Pada reaksi ini berlaku hukum kekekalan nomor massa dan hukum kekekalan nomor atom. Pada 1937, James Chadwick melakukan suatu percobaan dan mendapatkan partikel yang baru pertama kali diketahui yang disebut neutron. Dalam percobaannya, Chadwick menembakkan partikel alfa pada peti berhelium sehingga menghasilkan neutron dan inti karbon 12. Lalu ada reaksi fisi. Pada 1934, Enrico Fermi melakukan percobaan dengan menembaki inti uranium dengan neutron sehingga dihasilkan inti majemuk uranium dengan nomor massa 238 dan nomor atom 92 yang dapat melulu dengan memancarkan sinar B sehingga membentuk unsur baru dengan nomor atom 93. Kemudian unsur tersebut melulu sambil memancarkan sinar B dan membentuk inti baru lagi. Jadi yang dimaksud reaksi fisi adalah pemecahan atom berat menjadi atom-atom yang lebih kecil. Lalu yang kedua ada reaksi fusi. Reaksi penggabungan inti tersebut dinamakan reaksi fusi. Fusi adalah reaksi inti yang terjadi di matahari dan bintang-bintang. Reaksi termonuklir yang terjadi di matahari diantaranya penggabungan hidrogen dengan nomor massa 1 dan nomor atom 1 menjadi inti helium dengan nomor massa 4 dan nomor atom 2. Reaksi yang terjadi di matahari dapat dituliskan sebagai berikut. Reaksi fusi yang berlangsung spontan hanya dapat terjadi pada temperatur dan tekanan yang sangat tinggi supaya inti yang ikut dalam proses itu memiliki energi yang cukup untuk bereaksi. Lalu ada radioaktivitas. Penemuan unsur radioaktif dimulai pada 1989 oleh fisikawan Prancis Henri Becquerel. Becquerel menemukan bahwa radium memancarkan sinar tembus sendiri dengan sinar X. Pertama, Becquerel menemukan bahwa uranium memancarkan radiasi yang dapat menembus bahan K. Dua, Becquerel mengamati bahwa radiasi tersebut dapat menyebabkan fosforesensi pada fotografi yang dilapisi dengan emulsi perak. Mary dan Pierre Curie menemukan bahwa thorium juga bersifat radioaktif. Mary dan Pierre Curie menemukan dan mendeskripsikan dua unsur baru,
polonium, dan radium. 5. Marie Curie menciptakan kata radioaktif untuk mengabarkan perilaku radium dan thorium. Lalu sinar-sinar radioaktif adalah radiasi yang dipancarkan oleh unsur radioaktif untuk mencapai kestabilan inti atom. Sinar-sinar radioaktif tersebut diantaranya adalah sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Jenis-jenis sinar radioaktif ada sinar alfa, terdiri dari partikel alfa yang membawa 2 proton dan 2 neutron. Sinar beta terdiri dari partikel beta merupakan elektron atau positron. Sinar gamma sinar radioaktif yang paling kuat dan memiliki daya tembus yang kuat. Daya ionisasi sinar radioaktif sinar gamma memiliki daya ionisasi yang paling rendah. Sinar X, neutron, sinar beta, sinar alfa. Dampak radiasi radioaktif dapat menyebabkan ionisasi, pemutusan ikatan kimia, dan pembentukan radikal bebas. Pemutusan ikatan kimia dapat menyebabkan kerusakan pada sel atau jaringan hidup. Radiasi radioaktif dapat menyebabkan kelainan genetik dan kanker. Yang terakhir ada serapan sinar radioaktif dan teknologi nuklir. Serapan sinar radioaktif ini berfungsi untuk menyerap atau melemahkan radiasi jika seberkas sinar radioaktif dilewatkan pada sebuah kopi ketabahan X. Intensitas radioaktif tersebut mengalami pelemahan yang memenuhi bersamaan. Selanjutnya, teknologi nuklir. Teknologi nuklir yang pertama, reaktor nuklir, yaitu tempat terjadinya reaksi tunggal di nuklir atau yang dikenal sebagai reaksi fisi berantai terkendali. Reaktor nuklir dibagi menjadi 2, yaitu reaktor penelitian riset, dan yang kedua, reaktor teknologi nuklir atau PLTN. Reaktor penelitian dirancang untuk menghasilkan neutron dan digunakan sebagai eksperimen fisika reaktor menghasilkan radioisotop untuk penelitian fisika, kimia, dan biologi. Selanjutnya, reaktor daya. Tujuan utamanya adalah membangkitkan energi listrik berdasarkan jenis pendinginnya. Terdapat 4 reaktor: reaktor pendingin gas, reaktor pendingin ringan, reaktor pendingin air berat, reaktor pendingin logam cair. Yang kedua, bom nuklir. Peristiwa pecahnya inti atom menjadi 2 atau 3 buah reaktor yang lain lebih ringan. Penggabungan 2 buah reaktor untuk menghasilkan indikator yang lebih berat. 3. Radioisotop. Pembuatan radioisotop. Untuk memproduksi radioisotop dalam jumlah banyak, cara yang umum digunakan antara lain menggunakan reaksi inti dengan neutron. Penggunaan radioisotop. 1. Bidang kedokteran. Di bidang kedokteran, radioisotop digunakan untuk diagnosis kanker, diagnosis fungsi, kerja jantung, dan pengendalian hormon gondok. Di bidang industri, untuk memenuhi material dan pengolahan bahan mentah menjadi seperti vulkanisme lantai alam, pembuat kayu, plastik, dan pelapisan permukaan kayu. Yang ketiga, bidang hidrologi, untuk mengukur laju air, mengukur kandungan air tanah, mendeteksi kebocoran pipa, dan pengukuran endapan di permukaan. Proteksi radiasi. Yang pertama, untuk menahan radiasi untuk partikel alfa ditemukan oleh Antoine Henry Becquerel menjadi atas 2 proton dan 2 neutron. Yang kedua, menahan radiasi untuk partikel beta ditemukan oleh Ernest Rutherford terdiri atas elektron berkecepatan tinggi. Yang ketiga, menahan radiasi untuk radiasi gamma ditemukan oleh Terry dan Pierre Curie. Sinar gamma mirip dengan sinar X tetapi mempunyai panjang gelombang yang lebih pendek. Prinsip proteksi radiasi untuk pengendalian paparan radiasi eksternal perlu memperhatikan 3 faktor, yaitu waktu, jarak, dan penahan radiasi. Di sini kan ada contoh soal. Itu diketahui inti atom besi memiliki massa. Inti atom besi memiliki massa 55,93949 satuan massa atom. Terus yang ditanya di situ energi ikatnya. Terus kita cari dulu rumus dari energi ikat itu kan dV massa dikali 931,5 mega electron volt. Terus
Sebelum itu kan kita cari dulu sih ini defek massa. Rumus dari defek massa ini Z itu nomor atom dikali massa proton ditambah A dikurangi Z dikali massa neutron dikurangi massa inti atom. A ini itu adalah nomor massa. Nomor massanya itu 56. Nomor atomnya itu 26. Terus baru dimasukin 56 dikali massa protonnya itu kan 1,00783. Ini massa proton. Terus ditambah A ini kan nomor massa 56 dikurangi Z ini nomor atom. Nomor atomnya 26 jadi 30. Terus dikali dengan massa neutronnya yaitu 1,00866. Itu yang ini. Terus dikurangi massa inti atomnya. Massa inti atomnya yang ini 55,93949. Terus setelah dihitung ini dapat hasil 0,523901 massa atom. Setelah defek massanya diketahui, baru kita cari energi ikatnya. Rumus energi ikat kan defek massa dikali 931,5 mega elektron volt. Terus dimasukin defek massanya dikali 931,5. Hasilnya 488,02. Satunya Jo. Ibu, saya izin mau jumatan, soalnya Iya. lagi jumatan. Ini udah ajan. Ini nggak sholat nih kayaknya. Makasih Ibu. Oke, sebelum kita menutup presentasi kali ini, di sini kami akan membuka tanya jawab. Jadi pada semuanya yang ingin bertanya kami persilakan. Aku. Langsung aja ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Zahra Ramadhani dari kelompok 5. Izin bertanya yang tentang atom, yang tentang ya massa atom tadi. Apa perbedaan massa atom dan massa molekul? Ya, antara massa atom sama molekul. Iya, silakan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Zahra. Jawabannya itu massa atom merujuk pada massa satuan tunggal, sedangkan massa molekul merujuk pada massa komponen molekul. Massa atom yang juga dikenal sebagai berat atom adalah massa rata-rata atom tunggal dari sebuah atom suatu unsur berdasarkan kelimpahan relatif berbagai isotop. Asik. Ya, ada yang nanya? Baik, sekian dari kami.